Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Mapel, Rinawati Bahdar SPD, MPD. Kami dari kelompok 1 atas nama Magfirah Abel Tauziah Nirvana Saskia Nur Habibul Fairuz Dedi Zulfatur Reski. Kalian pasti pernah melihat orang yang berpidato. Contohnya seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato atau Bapak Jokowi Presiden Indonesia di acara-acara penting. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran terhadap suatu hal. Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Apakah itu teks pidato? Pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Persuasif berarti mengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Dalam pidato, pembicara menyampaikan fakta dan pendat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan TEKSPED-ATO persuasif. TEKS pidato persuasif memiliki ciri-ciri. 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. 3. Materi harus objektif. 4. Memiliki wawasan baru yang menarik perhatian. 5. Terdapat kesimpulan di akhir pidato. Sedangkan tujuan pidato persuasif adalah 1. Mengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. 3. Dan memberikan kesana kepada orang lain. Struktur teks pidato persuasif. 1. Pernyataan posisi berupa pendapat atau sudut pandang peculiar. Struktur yang kedua, rangkaian argumen berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar audiens. Dan struktur teks pidato yang terakhir yaitu penguata pernyataan posisi berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Mari kita perhatikan contoh berikut. Setelah mengetahui struktur teks pidato persuasif, kita lanjutkan ke materi kaidah krep bahasan teks pidato persuasif. Ada 4 kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, barang-barang itu didatangkan di luar negeri. Penulisan kata DEPAN dari terpisah dari kata yang mengikutinya haiti luar negeri. Tentu saja kalian masih ingatkan bahwa kata depan yang diikuti dengan keterangan tempat makan penulisannya harus dipisah, sementara di pada kata didatangkan penulisannya harus dirangkai karena di pada kata di kata di bukan kata depan, melainkan himbuhan atau awalan. Penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini berupa untuk menimbulkan perasaan audiens. Contoh, penggunaan sumber data alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata OTIF yang dimaksud adalah kata menghancurkan tanah. Penggunaan sinonim dan antonio. Sinonim persamaan kata. Contoh, tanah, lahan, area. Antonim lawan kata. Contoh, tinggi rendah, cepat lambat. Seperti yang kalian ketahui, sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang terakhir adalah penggunaan kata benda abstrak. Penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, kegembirahan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Perhatikan teks pidato berikut ini. Yang pertama, kata depan. Di kedan dari penggunaan, kata depan bisa kita lihat pada kata di pagi hari.
Selanjutnya penggunaan kata emotif yang bisa kita lihat pada kalimat berikut ini oleh, karena itu biasakan. Disikap disiplin karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat. Yang ketiga penggunaan kata bersinonim yang bisa kita lihat penggunaan kata tertib dan teratur. Kemudian yang keempat penggunaan kata berantonim yang bisa kita lihat dalam penggunaan kata sebelum dan sesudah belajar. Dan yang terakhir penggunaan kata benda abstrak yang bisa kita lihat pada kata kedisiplinan yang merupakan kata benda abstrak. Nah itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasan teks pidato persuasif.